Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ragil Adriano dari kelas Ilmu Hukum D. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk tugas ujian akhir semester Hukum Laut. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah saya, yaitu penyelesaian sengketa hukum laut internasional. Pengertian penyelesaian sengketa hukum laut internasional, yaitu sengketa hukum laut internasional adalah situasi ketika dua negara atau lebih memiliki pandangan yang bertentangan mengenai pelaksanaan atau tidaknya kewajiban yang terdapat dalam perjanjian hukum laut internasional. Sengketa ini dapat terjadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal, salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain, dua negara berselisih, pendirian tentang suatu hal, dan pelanggaran hukum atau perjanjian internasional. Menurut hukum internasional, setiap sengketa internasional pertama harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai ini dilakukan melalui pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dapat dilakukan dengan prosedur arbitrase internasional dan pengadilan internasional atau mahkamah internasional. Institusi penyelesaian sengketa hukum laut internasional, yaitu ada ICJ dan ITLOS. ICJ adalah International Court of Justice. International Court of Justice yang kemudian disingkat menjadi ICJ atau disebut juga sebagai Mahkamah Internasional adalah sebuah badan kehakiman utama PBB. Fungsi utama mahkamah ini adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antar negara-negara anggotanya. Subjek hukum dalam International Court of Justice adalah negara. Jadi, untuk individu atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh negara lain dapat mengajukan permasalahannya kepada International Court of Justice. Dengan cara menyerahkan sengketanya kepada negaranya yang kemudian dilanjutkan ke mahkamah ini, hal ini dapat dilakukan apabila ada kesepakatan antar individu atau badan hukum dengan negaranya. Penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan Internasional merupakan salah satu alternatif penyelesaian secara hukum judicial settlement. Dalam hal ini, Mahkamah Internasional juga ikut berperan aktif di pengadilan dalam penyelesaian sengketa di jalur hukum dan putusan hakim yang bersifat mengikat. Hal ini bertujuan agar setiap negara yang bersengketa tidak mengarah pada penggunaan kekerasan bersenjata. Selain itu, pengakuan suatu negara terhadap yurisdiksi mahkamah atas suatu sengketa dapat terjadi setiap saat sebagai kewajiban ipso facto dan tanpa perjanjian khusus dalam hubungannya dengan negara lain yang menerima kewajiban yang sama. Yurisdiksi mahkamah dalam semua sengketa hukum mengenai penafsiran suatu traktat. Setiap persoalan hukum internasional, keberadaan satu fakta yang apabila ada akan merupakan suatu pelanggaran kewajiban internasional, sifat hakikat dan besarnya jumlah ganti rugi yang harus diberikan bagi pelanggaran suatu kewajiban internasional. Mahkamah tidak dapat melaksanakan yurisdiksi atas kehendaknya sendiri karena salah satu pihak harus memiliki untuk membawa perkara itu ke depannya. Maka pihak lain terikat untuk menerima yurisdiksi mahkamah. Meskipun putusan ini hanya mengikat bagi pihak yang bersengketa, namun putusan ini memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan hukum internasional. Putusan ini wajib dilaksanakan oleh baik Cina maupun Indonesia. Jika dilanggar atau tidak dipatuhi, maka ada beberapa sanksi yang memaksa negara tersebut untuk mematuhinya. Yang kedua ada the International Tribunal for the Law of the Sea atau disingkat dengan ITLOS. Ini merupakan sebuah badan hukum independen yang dibentuk oleh UNCLOS 1982 untuk mengadili sengketa yang timbul dari penafsiran dan penerapan konvensi tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam statuta, tribunal terdiri dari 3 kamar, yaitu Chambers for Marine Environment Disputes dan Chamber for Fisheries Disputes dan Chamber for Maritime Delimitation Disputes. Tribunal ini dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1996 dan berkedudukan di Hamburg, Jerman. Tujuannya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa berhubungan dengan interpretasi dan pelaksanaan konvensi. Dapatlah dikatakan bahwa pembentukan tribunal ini mencerminkan bahwa sengketa hukum laut ditempatkan pada suatu sistem tersendiri, mengingat karakter khusus yang dimiliki hukum laut. Tribunal ini mempunyai 21 hakim independen, masing-masingnya dipilih untuk periode 9 tahun dan dibagi dalam 5 kamar. Atas setiap sengketa mengenai penerapan konvensi serta semua permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam ketentuan UNCLOS 1982 mengenai kompetensi mahkamah, ditentukan bahwa mahkamah terbuka untuk negara-negara anggota konvensi dan badan-badan lainnya yang bukan negara. Yurisdiksi mahkamah meliputi semua perselisihan dan permohonan-permohonan yang diajukan kepadanya menurut ketentuan-ketentuan konvensi beserta semua hal yang ditetapkan di dalam persetujuan lainnya memberikan yurisdiksi kepada mahkamah.
Tahap awal dalam pengajuan sengketa kepada Mahkamah Laut Internasional adalah kedua negara yang bersengketa sepakat untuk mengajukan masalah tersebut kepada Mahkamah Hukum Laut. Yang kedua, mengajukan nota atau persetujuan tertulis kepada Mahkamah Hukum Laut. Para pihak yang sudah melakukan hal tersebut, maka Mahkamah Hukum Laut melakukan upaya-upaya terhadap wilayah yang disengketakan agar tidak terjadi peperangan dan kerusakan. Keputusan dari sidang ICLOS bersifat mengikat negara yang terlibat dalam sengketa ini dengan cara mengambil sistem suara terbanyak dari anggota mahkamah yang hadir dengan ketentuan bahwa ketua mahkamah dapat memberikan suara penentu dalam hal terdapat suara banyak, suara sama banyak. Baiklah, sekian dari saya. Itulah pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.